المصطفى صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأنصاره وأهله أجمعين لهم الفاتحة سبحان الذين أنعمت عليهم مؤلف هذا الكتاب ومؤسس هذا المعهد ومن بهذا الكتاب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Listinjai ing dalem mertelakaken sesuci. Yang dimaksud sesuci di sini adalah setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi istilahnya di dalam fikih itu istinja. Wajib la alal fauri, ora ing atase agi-agi, bal inda khosyati tanajjusi ghairi mahalihi, balik nalikane kuatir kena najise liyane panggonane istinja. Wa inda iradati nahwi sholati, lan nalikane ngarepaken sepadane salat apa al istinja'u istinja. Hukum diwajibkannya istinja itu tidak segera, la halal fauri. Jadi seandainya kita buang air besar ataupun buang air kecil, tidak diwajibkan langsung istinja, langsung dibersihkan. Tapi kapan kewajibannya? Melainkan pada saat kita khawatir terkena najisnya tempat selain tempatnya yang harus dibersihkan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita biarkan najis yang keluar tadi bisa merembet, bisa menyentuh ke tempat lain, maka hukumnya menjadi wajib. Selama belum, jadi masih berada di tempatnya semula ataupun tidak bisa menempel ke bagian yang lain, maka hukumnya masih belum wajib. Dan yang kedua, pada saat kita mau melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat harus istinja lebih dahulu, baru terus wudhu. Berarti seandainya setelah buang air kita tidak istinja karena aman, misalnya aman, tidak dikhawatirkan mengenai perkara lain najisnya, maka boleh kita melakukan istinja pada saat akan berwudu. Jadi akan berwudu, kita istinja, dibersihkan, kemudian wudu baru sholat. Yang wajib diistinjai apa? Di sini disebutkan mingkuli rotbin. Mingkuli rotbin, saking saben-saben barang kang teles. Jadi yang diwajibkan istinja itu adalah semua perkara yang keluar dari sabilain, dua jalan, depan ataupun belakang, dalam keadaan basah. Mingkuli rotbin. Khorijin kang metu apa rotbun min ahadis sabilaini, saking salah sijine dalan loro. Jadi ini ketentuan istinja. Setiap perkara yang keluar dari salah satu dua jalan dalam keadaan basah, maka kita wajib istinja. Kapan? Pada saat najis tersebut dimungkinkan bisa mengenai anggota badan yang lain. Tanajjusi ghairi mahalihi. Dan yang kedua, karena kita akan melakukan sholat. Jadi kalau sholat harus bersih semua, kemudian suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Walau nadiron, ini goyah dari
mingkuli rotbin, semua sesuatu yang basah, walau nadiron senajan longko. Dalam arti bentuk yang keluar itu perkara yang jarang terjadi. Kadamin kaya dene getih, ini contoh. Misalnya dari jalan keluarnya kencing kita keluar darah. Itu namanya nadirun. Maka wajib diistinjai, wajib dibersihkan. Oleh istinja bil ma'i kelawan banyu, alal asli kalih tetep ing atase hukum kang asal. Kemudian cara beristinja yang pertama adalah dengan air sesuai dengan hukum yang asli. Jadi apapun bentuknya kita istinjai dengan air. Au bil hajari atau kelawan watu. Ini yang kedua. 5 krono dawuh soha kang soheh apa ma mingkaulihi nyatane saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita juga boleh beristinja dengan batu. Dasarnya adalah hadis yang soheh. Jadi sama kuat. Hanya saja untuk beristinja dengan batu itu memiliki beberapa persyaratan, nanti ada. Kalau air itu mutlak dalam keadaan apapun agar bisa suci dan bersih, maka diistinjai, dibersihkan dengan air. Wal yastanji, nyatane dawuh wal yastanji. Wal yastanji lan becik sesuci sapa man bisa lasati ahjarin kelawan telu piro watu. Ini dasar hadis yang menyebutkan bahwa istinja dengan hajar diperbolehkan. Terus cara pelaksanaannya bisa lasati ahjarin dengan batu 3 atau batu 1 tapi memiliki 3 pojok. Jadi dipindah-pindah. Misalnya batunya agak besar, kemudian ada pojok-pojoknya, gunakan pojok yang sebelah kiri, kemudian yang kanan misalnya, kemudian pojok yang belakang. Walaupun dengan 1 batu itu masih diperbolehkan. Yang penting bisa lasati ahjarin, istilahnya itu pemakaiannya sebanyak 3 kali dan berpindah-pindah. Tidak boleh digosok-gosok, tidak boleh. Hanya sekali jalan. Itu cara istinja dengan batu. Jadi jalankan ke depan, kemudian dipindah ke pojok yang lain, dijalankan lagi, pindah lagi, dijalankan lagi, sehingga tidak ada kemungkinan najis yang telah menempel di batu itu kembali ke tempat istinja. Makanya bisa lasati ahjarin dan berganti-ganti. Kalau batunya 3 ya dibuang, dipakai 1, dibuang, ganti satunya, kemudian ganti satunya. Wahra jalan kejaba ini dikecualikan. Tadi kan disebutkan boleh istinja, harus istinja, bukan boleh, harus istinja untuk segala sesuatu yang keluar dalam bentuk basah. Makanya dikecualikan. Wahra jalan kejaba birrodbi kelawan dawu arrodbu opo arihu angin. Dikecualikan dari perkara yang basah adalah angin. Artinya kalau kita keluar angin tidak wajib istinja. Wa ingkana senajan ono opo al mahalu panggonan iku rotban teles, bahkan dikuatkan walaupun tempat yang dilalui oleh angin dari belakang tadi itu basah, tetap tidak diwajibkan istinja karena yang keluar bukan perkara yang basah. Wa naful ba'rati lan sepadane kotoran al jafati kang garing apa ba'roh.
Kemudian contoh yang kedua ini juga khoroja. Apabila yang keluar itu